Salam jumpa lagi bersama Ibu, dan kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan juga perkembangan. Jadi untuk kompetensi dasarnya adalah menganalisis pentingnya pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, indikatornya adalah yang pertama menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sekarang kita masuk pada materi. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, untuk pertumbuhan sendiri merupakan peristiwa bertambahnya suatu tumbuhan seperti volume, massa, dan tinggi pada makhluk hidup. Nah, contoh dari pertumbuhan adalah pertambahan tinggi batang dan juga jumlah daun. Nah, alat yang dipakai untuk mengukur pertumbuhan itu namanya adalah auksanometer, di mana auksanometer ini berfungsi untuk mengukur kecepatan bertambahnya panjang batang tanaman. Nah, pengukuran juga bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke dalam bentuk yang semula, dan pertumbuhan ini bersifat kuantitatif sehingga dapat diukur. Nah, sekarang kita masuk pada perkembangan. Nah, perkembangan ini merupakan proses menuju keadaan yang lebih dewasa. Nah, contoh dari perkembangan ini adalah munculnya bunga sebagai alat perkembangbiakan. Nah, untuk menonton video yang Ibu sudah muat, nanti silakan anak-anak untuk menonton. Tetapi sekarang Ibu akan melanjutkan membahas materi dulu ya. Nah, sekarang kita masuk di faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, faktor itu ada dua, ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal ini ada dua juga, ada intraseluler dan interseluler. Nah, intraseluler ini berupa di mana gen ini dia berperan dalam pewarisan sifat suatu organisme sehingga mengakibatkan setiap tumbuhan mempunyai bentuk dan juga struktur yang sama seperti induknya. Lalu di inter itu ada hormon. Nah, hormon pada tumbuhan itu disebut dengan fitohormon. Nah, sekarang kita akan bahas macam-macam fitohormon. Nah, macam-macam fitohormon yang pertama itu ada auksin, kemudian ada giberelin, ada sitokinin, ada gas etilen, ada asam absisat, ada asam tromalin, dan juga ada kalium. Nah, sekarang kita bahas yang pertama ya, yaitu auksin. Nah, untuk auksin ini dia diproduksi pada bagian koleoptil atau pada ujung tumbuhan. Nah, selain di ujung tumbuhan, dia diproduksi juga pada ujung batang, ujung akar, dan juga jaringan yang masih bersifat meristematis atau masih aktif untuk membelah. Nah, auksin ini dia berfungsi untuk memacu pembentangan dan pembelahan sel, dan merangsang pembentukan akar, buah, bunga, pemanjangan tunas, aktivitas kambium, dominasi apikal, lalu juga mencegah rontoknya daun, buah, dan yang terakhir itu membantu pembentukan buah tanpa
biji atau biasa disebut dengan partenokarpi. Nah, sekarang kita masuk pada fitohormon yang kedua, yaitu giberelin. Nah, untuk giberelin ini dia diproduksi pada semua bagian tumbuhan atau pada semua bagian tanaman. Nah, giberelin ini berfungsi untuk menyebabkan tanaman itu tumbuh tinggi dan berbunga sebelum waktunya, kemudian merangsang pertumbuhan daun, batang, dan juga pertumbuhan tunas. Ketiga, memacu aktivitas kambium dan memperbesar ukuran. Nah, sekarang kita masuk ke fitohormon yang ketiga, yaitu sitokinin. Nah, untuk sitokinin ini diproduksi pada jaringan yang masih aktif untuk membelah. Jadi contohnya itu adalah seperti akar. Lalu fungsi sitokinin yaitu merangsang pembelahan sel, pertumbuhan daun, pucuk, dan pemecahan pada akar, lalu menghambat efek dominasi vertikal dan proses pembuahan serta membantu perkecambahan pada biji. Nah, sekarang kita masuk pada fitohormon yang keempat, yaitu adalah gas etilen. Gas etilen ini dihasilkan oleh buah yang sudah tua, lalu fungsinya itu memacu proses pematangan buah, mempertebal pertumbuhan batang, merangsang pengguguran daun dan juga bunga. Nah, sekarang kita masuk pada hormon yang kelima, itu asam absisat. Nah, kalau asam absisat ini disintesis pada bagian daun, batang, dan juga pada buah yang masih muda. Nah, fungsi asam absisat yaitu menghambat pembelahan dan pembentangan sel, menunda pertumbuhan atau dormansi, dan juga merangsang penutupan stomata serta memacu pengguguran bunga, buah, dan juga daun pada musim kering. Itu untuk mengurangi penguapan. Nah, sekarang kita masuk pada hormon yang keenam, yaitu asam traumalin atau dikenal dengan hormon luka. Nah, asam traumalin ini berfungsi merangsang pembelahan sel pada bagian tumbuhan yang luka sehingga jaringan yang rusak diganti dengan yang baru. Dan yang terakhir adalah kalin. Nah, kalin ini berfungsi merangsang pembentukan organ pada tumbuhan. Nah, berdasarkan organ yang dibentuk, sehingga kalin ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu kaulokalin. Nah, kaulokalin ini merangsang pembentukan bagian batang. Lalu risokalin merangsang pembentukan bagian akar. Filokalin merangsang pembentukan pada bagian daun. Dan yang terakhir antokalin itu merangsang pembentukan pada bunga. Nah, sekarang kita masuk pada faktor eksternal. Jadi ada 7, ada cahaya, suhu, oksigen, air, kelembapan, nutrisi, dan juga nilai pH. Nah, sekarang kita masuk pada evaluasi. Nah, evaluasi silakan dikerjakan, ada di nomor. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan serta berikan contoh masing-masing. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara faktor intraselular dan faktor interselular. Nah, demikian pertemuan kali ini.